Selamat siang para mahasiswa PDE, Product Design Engineering. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, tadi ini ada latihan. Sudah coba kerjaan belum? Di minggu depan, oke, saya kasih contoh yang ada boundary-nya. Ya. Nanti kita bisa periksa setelah selesai dapat itu kita turunkan, dia akan ketemu jawaban sama. Tapi yang ini tidak bisa kan, HY dan GX-nya tidak jelas ya. Ya ini belajar awalnya gini. Baik, kita ini sudah lewat menit. Singkat ya. Do kuadrat Z per do X do Y sama dengan X kuadrat Y. Nah ini terjemahkan ini dulu, ini apa artinya? Ini turun kedua ini asal kan, turunan pertama diturunkan lagi kan. Jadi boleh kita anggap do Z per do Y diturunkan terhadap X, ya nak? Terhadap X ya. Terhadap X sama dengan X kuadrat Y. Kemudian di mana do X-nya kita pindahkan kali silang ya. Sifat kali silang seperti yang tadi juga, yaitu tinggallah do per do Z per do Y. Ini kali silang menjadi X kuadrat Y do X. Ya, do X-nya dari kali silang. Ya, do X-nya tadi kali silang. Kemudian kita integralkan kiri kanan. Integral do dari do Z per do Y sama dengan integral X kuadrat Y do X. Karena tak ada do X, maka Y dianggap konstan. Boleh keluar ya. Y-nya boleh keluar. Seperti Anda tahu, integral DU, U jadi kan. Jadi integral do dari do Z per do Y adalah tinggal do Z per do Y. Sama dengan, nah ini Y-nya boleh keluar, tinggallah X kuadrat do X. Ya. Jadi do Z per do Y sama dengan Y kali. Nah, integral dari X kuadrat do X adalah 1/2+1. Enak. 1/2 tambah 1. 2 tambah 1, 3. Ya. Amanda, tidak ada berita? Ada. Izin hari ini. Ya. Batasan datang nih. Oke, jadi integral dari X kuadrat do X adalah 1/2 tambah 1 itu 1/3 X pangkat 3 kali X pangkat 2 tambah 1 pangkat 3 ya. Jangan lupa setelah integral titik do X harus tambah
FY. Ya, FY. Hati-hati itu. Baik. Kemudian ini dikali silang, kali doye, kali doye, berarti tinggal do Z sama dengan, ini sepertiga X pangkat 3Y kali doye tambah FY kali doye. Ya. Jelasan nih. Kemudian diintegralkan kiri dan kanan. Apa terjadi? Isu. Apa terjadi? Integral kiri kanan ya. Jadi integral do Z sama dengan integral dari sepertiga X pangkat 3Y do Y tambah integral dari FY do Y. Integral do Z, apa? Z ya. Jadi Z sama dengan, nah ini kena do Y, berarti yang sepertiga X pangkat 3-nya konstan. Sepertiga X pangkat 3 boleh keluar dari integral. Karena yang integralkan terhadap do Y, terhadap fungsi Y, ada do Y. Tambah, dan ini integral FY, integral FY do Y adalah HY ya. Adalah HY. Nah, Z ini boleh juga Z X, Y sama dengan sepertiga X pangkat 3. Integral Y pangkat 1 do Y adalah apa? Seper 2 atau mana? 1 tambah 1 kan? Seper 1 tambah 1, seper 2, Y pangkat 1 tambah 1. Tambah HY. Jangan lupa, begitu selesai integral titik-titik do Y, harus tambah apa? GX. Ya. Tambah GX. Sehingga ZX, Y adalah sepertiga kali seperdua, 1/6 X pangkat 3 Y kuadrat ditambah HY ditambah GX. Inilah jawaban yang ini adalah solusi umum ya. Merupakan solusi umum. Nah, HY dan GX-nya tidak diketahui. Ya. HY dan GX. Ini adalah jawaban yang tadi. Ya. Ada yang mau tanya? Yang lain, aduh, tanya lama. Orang ramai sana terus. Sepuluh menit memang sudah cukup waktunya. Tapi sudah lewat berapa? 15 menit. Oke. Sudah lagi mungkin topik yang lain lagi. Sebenarnya banyak topiknya yang saya siapkan untuk Anda menuju ke UAS nanti ya. Jadi sebenarnya ini ada syarat batasnya lagi ya. Minggu depan saya siapkan. Ini dasarnya belajar dulu. Minggu depan tambah lagi ada syarat batasnya. Nah dengan gitu kita bisa menemukan fungsi dari Z S, Y-nya itu lengkap ya. Jadi tidak ada HY, GX itu tidak ada dalam fungsi. GX-nya misalnya X kuadrat, HY-nya misalnya min 1/6 Y pangkat 2, dan sebagainya. Contohnya gitu. Oke. Nah, kalau sudah ini kita cari yang lain. Pasal sudah hitung volume. Nah, ini ya. Hitung volume 5 yang dibatasi bidang-bidang koordinat, bidang X sama dengan 0, Y 0, Z 0, seperti lantai ini, lantai dinding 2 nih.
Itu adalah, kemudian ada bidang miring Z sama dengan 12 kurang 6X kurang 2Y. Ya, langkah pertama kita harus gambarkan. Ya, untuk gambarkan itu tentu harus cari titik potong ketika sumbu, ya, sumbu titik potong sumbu X atau poros X, poros Y, poros Z. Kita gambarkan. Ini ada poros X, poros Y, poros Z. Di titik pangkal O. Ya. Nah, pasti kalau diketahui Z sama dengan 12 kurang 6X kurang 2Y, titik potong Z ini terhadap sumbu X gimana? Sumbu X atau poros X. Nah, Anda tahu titik potong pada sumbu X, X-nya ada, yang nggak ada apa? Ya, maksudnya yang 0 itu apa? Selain dari X. Berarti ke X, Y, Z apa? X dipotong dengan sumbu X, X dihilangkan dengan Y, Z. Berarti Y dan Z. Berarti Y sama dengan 0, Z sama dengan 0. Itu maksudnya. Ini titik potong dengan sumbu X, X-nya tidak 0. Y, selain dari X apa? Ini kan X, Y, Z. Jadi X-nya hilangkan dengan Y, Z. Berarti Y 0, Z 0. Masukkan ini. Z-nya 0, 12 kurang 6X. X-nya mau dicari, Y-nya 0. 0 sama dengan 12 kurang 6X kurang 0. Ya, nak? Nah, min 6X-nya pindahkan. 6X adalah 12. Maka X berapa? 12 sebagai 6. 2 ya. Berarti titiknya sini adalah titik potongnya adalah 2,0,0 kan. X-nya 2, Y-nya 0, Z 0. 2,00. Ya, 2,0,0. Artinya sini ada titik potongnya 2. Dan 1, 2. Sini ya. Ini titik 2,0,0. Paham ya? Kemudian jadi titik potong dengan sumbu Y diperhatikan ya. Apa? Yus ya. Titik potong dengan sumbu Y. Nah, selain dari Y apa? X dan Z. Berarti X-nya Y tidak boleh ya, 0 ya. Ya, kita mencari Y berarti X dan Z. Berarti X-nya 0, Z 0. Nah, kita masukkan dalam persamaan bidangnya. Itu apa? Z-nya 0, 12 kurang X-nya 0, Y-nya yang kita mencari. Ya. Nah, min 2Y pindah ke kiri jadi plus 2Y. Ini 0 hilang. Sama dengan 12. Berapa Y? Y adalah 12 dibagi 2. Berapa? 6. Maka titiknya apa? Titiknya adalah X-nya 0, Y-nya 6, Z-nya 0. Ya, nak? Berarti sini 6 nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di titik ini. Ya. Kemudian untuk titik potong dengan sumbu Z, selain dari Z apa? X, Y. Berarti X-nya 0, X-nya 0, Y-nya 0. Maka masukkan nih. Z sama dengan 12 dikurang. 12 dikurang. Ya. 12 dikurang 6 kali X-nya 0, Y 2Y. 2 kali 0. Ya. X sama 0, Y 0. Berarti Z sama dengan 12. Akibatnya titik potongnya adalah X-nya 0, Y 0, Z 12. Tinggi ini tinggi 12. Paham maksudnya? Nah, ini kita hubungkan. Ya. Kita hubungkan titiknya. Ini.
Hubungkan sebuah titik potongnya. Ini juga dihubungkan. Jadi bentuk limas nggak? Limas. Kadang-kadang disebut juga bidang 4 apa? Tetrahedron. Oke. Tetrahedron. Soalnya dalam biasanya tesnya itu dalam bahasa Inggris sih. Ada dua bahasa. Ada dua bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Nah ini sebenarnya secara manual kita bisa hitung ya, secara SD. Apa? Rumus limas luas alas kali sepertiga tinggi. Tapi ini kita hitung secara ilmu yang Anda pelajari sekarang, mencari volume dengan double integral. Enak. Double integral Z di area. Ya. Double integral Z. Dalam bentuk kartesius ya. Berarti, ini batasannya kita cari nih. X-nya isi dipotong 2, Y-nya 6. Kita gambarkan ya. Kita gambarkan X, Y-nya. Y-nya panjang deh. Y-nya 6. 2. 1, 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, oke. Kita gambar ini ada 6, ini 2, no. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Garisnya ini. Salah. Nah, ya gitu. Nah, ini mencari Y-nya berapa sini? Pakai segmen garis AB ya. Kita pakai segmen garis AB, yaitu masih ingat? Ini apanya nih? Ini A-nya sama dengan 2. Sini B-nya dari sini ke sini, dari sini ke sini berapa nih? Ini B sama dengan berapa? 6 ya? B 6. Jadi persamaan segmen garis, saya kasih nama AB, garis AB adalah apa? X per A, ada kan ya? Tambah Y per B sama dengan 1. Ada kan? Ini asalnya dari persamaan garis menjadi 2 titik. A ini kan 2,0, B itu 0,6. Ya. Jadi ada kalau cari persamaan garis yang mulai 2 titik, apa? Y kurang Y1 per Y2 kurang Y1 sama X kurang Y1 per X2 per 1. Ya. Dapatnya rumus ini. Ini jalan cepatnya ya. Ini biasa dipakai untuk program linear, bisa nggak di SMA? Ada baca program linear? Ada dua jenis roti, dibuat dari bahannya tepung sekian kilogram, mentega sekian kilogram. Enak. Berapa banyak jenis roti yang dapat buat untuk jenis 1 dan jenis 2? Kan itu. Sehingga ini kalau kita masukkan X per A-nya berapa? 2 tambah Y per B-nya 6 sama dengan 1. Supaya ya ini terserah ya, ini boleh. Mau dikali KPK-nya 6, dikali 6, maka jadi apa? 6 bagi 2 kan 3 ya. 3X ditambah Y sama dengan 6. Gitu enggak? Berarti Y berapa? Y adalah 6 kurang 3X. Ya, atau min 3X tambah 6 boleh.
Jadi ini Y ini adalah Y ini sama dengan 6 dikurang 3X. Paham nggak di sini? Ya. Oke, ini alasnya. Kan bidang X dan Y itu kan di alas kan X, O, Y. Di bidang Z sama dengan 0. Ya. Itu enggak digambar nih, coba. Halo? Ini Anda lihat. Ini X-nya 2, Y-nya 6. Sama enggak sini? X-nya 2, Y-nya 6. Ya. Nah, dapat ini. Z-nya sudah tahu ya dari Z-nya adalah 12 kurang 6X kurang 2Y. Baru kita cari volume kerucut ya. Limas, sorry. Volume limas P aja terus. Kita mau tulis volume limas sama dengan atau tetrahedron double integral Z D area ya enggak? Karena ini batasnya apa nih? Oh ya, dari sini kita bisa tentukan batasnya dulu berapa? Sorry. Batasnya dulu. Sebelum kita masuk mencari volumenya, kita tentukan dulu harga batasnya. Ya. Harga batasnya dulu. Berapa harga batasnya? Misalnya Anda ambil X-nya konstan. Ya. X-nya konstan. X konstan. Bisa Y konstan? Bisa ya. X konstan, X terletak antara apa? Halo? Dari 0 sampai 2. Nah? Ya, X konstan 0 sampai 2. Y. Nah, Y-nya berapa? Y-nya dari sini. Dari sini sampai ke sini. Dari sini sampai sini. Di alas nih Y berapa? Di sumbu X Y berapa? Halo? 0. Nah, di sumbu X itu Y sama dengan 0 kan? Kan syarat titik potong dan sumbu X Y 0. Titik potong dengan sumbu Y X 0. Kan ada kan? Di sumbu X Y 0, di sumbu Y X 0. Jadi 0 ya. 0 sampai ada garis nih. Garis ini Y berapa nih tadi? Kita cari. 6 dikurang 3X atau min 3X tambah 6. Jelas nggak nuntun nih? Oke. Nah, ini yang disebut boundary atau syarat batasnya. Ya, boundary-nya atau syarat batasnya. Nah, setelah ini baru kita cari volume limas atau tetrahedron adalah double integral ZD area ya enggak? ZD area dalam kartesius ya. Ini kan kartesian ya. Kartesius. Jadi ini sama dengan apa? X-nya konstan, X-nya dari 0 sampai 2, Y-nya dari 0 sampai 0 tuh Y itu terletak di sumbu X tadi kan. Sampai 6 kurang 3X. Nah, Z-nya berapa? Z-nya tadi dari soal, sudah tahu Z-nya 12 kurang 6X kurang 6Y. Ya. Z-nya kita ganti 12 kurang 6X kurang 6X kurang 2Y. Betul. Kurung D area. Areanya ini Y, sini apa? DY. Ini X, DX. Ini yang disebut DY kali DX adalah D area. Ya, nak? Ini model limas ya. Yang terlambat dari gara-gara makan ini. Kelaparan nih. Oke ya, jadi ini perhatikan benar nih. Nah, ini sama dengan apa? Ini sama dengan integral X dari 0 sampai 2. Terus ini X, DX-nya tarik. DX tertarik. Tinggallah ini integral Y dari 0 sampai 6 kurang 3X. Hati-hati nih Z-nya nih. Kita hitungnya kan terhadap Y ya. DX-nya, DX sudah keluar, tinggal DY. Yang ada Y ini. Jadi sebenarnya ini apa? 12 kurang 6 ini konstan nggak? Bukan Y. Coba perhatikan. Kalau integral DY berarti ya ini kan sebetulnya integral DY. Atau kalau belum bisa bikin ini dulu. Kalau belum bisa boleh Anda salin sini 12 kurang 6X kurang 2Y
kurang 2Y DY. Ya kan? Perhatikan ya, ini min 2Y. Nah, karena ini DY, yang ditutup, ini ada Y, sini min 2Y, yang ini konstan enggak? Konstannya kita kurung. Jadi, integral X dari 0 sampai 2 dx dikali Y-nya dari 0 sampai 6 kurang 3x. Nah, ini kasih kurung awal, misalnya 12 dikurang 6x konstan dikurung, ya, kurang 2y kurung dy. Pak, paham itu? Jadi yang ini konstan ya. Anda lihat, saya kasih warna kuning misalnya. Ini bukan y kan? Itu enggak? Halo? 12 kurang 6x ini bukan y, makanya dikurung sendiri ini jadi konstan. Itu enggak? Bukan y. Pak? Nah, baru kita hitung berapa? Sama dengan x dari 0 sampai 2 dx. Nah, ini konstan jadi. Integral, misalnya integral 5 dy, 5y enggak? Integral 5 dy. Integral 5 dy. Sama nggak? 5 integral dy. Sama nggak? 5 ini boleh keluar ya, konstan. Jadi konstannya boleh keluar, jadi 12 dikurang 6x konstan dikeluarkan. Integral dy, y. Enak? Integral dy, y. Betul? Jadi integral 5 dy, 5 integral dy, 5y. Enak? Paham nggak nih? Yang lain jelas nggak? Waduh, ini penting. Nggak bisa ujian nanti. Ya, integral 5 dy, 5y. Kalau integral 12 kurang 6x dy, 12 kurang 6x ini bukan y. Keluar. Dikeluarkan. Integral dy, y. Nah, terus ini min. Nah, integral min 2 kali y. Integral y pangkat 1. Nah, rumus biasa tuh. 1 n plus 1, y pangkat m plus 1. Jadi sini 1/1 tambah 1, 2. Y pangkat 1 tambah 1, 2. Enak? Harga batas. Nah, y-nya berapa? Dari 0 sampai 6 kurang 3x. 6 kurang 3x. Ya, 6 kurang 3x. Paham di sini? Nah, ini 2 kali setengah bisa dicoret ya. 2 kali setengah bisa dicoret. Jadi, dasar lagi di halaman berikutnya. Jadi, volume limas P5 adalah sama dengan apa tadi? Integral X-nya dari 0. X dari 0 sampai 2 dx kali, nah, hasilnya 12 kurang 6x kurung kali dx, dx kali y ya, kali y kan, y integral dari y itu y tadi kan, terus y min 2 kali setengah 1 ya, tinggal y kuadrat min y kuadrat ya, min y kuadrat. Harga batas y-nya adalah dari 0 sampai 6 kurang 3x. Jelas sampai sini? Jadi ini yang kita substitusi, yang kita ganti nilainya adalah y-nya ya. Y-nya di y pangkat 1 dan y kuadrat. Paham? Oke. Nah, ini sama dengan x dari 0 sampai 2 dx kali 12 kurang 6x kali y. Batas atas apa? Y batas atas adalah 6 kurang 3x dikurangi batas bawahnya 0. Ya enggak? Ini y kurang y. Y batas atas kurang y batas bawah
dikurangi, ini hati-hati, ini hitungnya limit juga. Kalau saya lihat dia min Y kuadrat, berarti ini apa? Y kuadrat 6 kurang 3X batas atas pangkat 2. Y kuadrat batas atas dikurangi Y kuadrat batas bawah 0. Ya nak? Halo? Gimana tuh? Yang 0 kan hilang ya? Yang 0 pokoknya ini hilang aja deh. Oke. Tinggal yang ini sama ini. Ini dikalikan. Gimana? Halo? Ini 6, yang belakangnya 6 kurang 3X kurung kuadrat. Ini ada 6 kurang 3X. Ini bisa jadikan 6 kurang 3X kan? Dikeluarkan angka berapa tuh? Dikeluarkan angka 2 nah. Sama nggak itu? Coba kita lihat. Integral X dari 0 sampai 2 dx. Ini jadinya yang ini nih khususnya. Kita keluar supaya jadi 6, 12 supaya jadi 6 keluar 2 nah. Faktorkan keluarkan 2 tinggal apa? 12 bagi 2, 6. Min 3X dibagi 2, min 3X. Kali 6 kurang 3X. Ya kan? Yang ini kan dia nih. Dikurang, ini tinggal 6 kurang 3X kurung kuadrat. Kurung. Nah, jadi ini hasilnya integral X dari 0 sampai 2. Ini menjadi 2A kali A, 2A kuadrat enggak? Halo? 2U kali U, 2U kuadrat kan? Berarti ini 2, ya, 2 kali 6 kurang 3X pangkat 2 enggak? Ini kali ini kan, ini sama nih. U kali U kuadrat kan? Jadi kali 2, 2U kuadrat dikurangi 6 kurang 3X kurung kuadrat dx. Apa yang terjadi? Sama enggak? 2U kuadrat kurang U kuadrat berapa? 2U kuadrat dikurang U kuadrat. Hasilnya 1U kuadrat enggak? 1 enggak ditulis. Nah, ini sama kan nih. 2U kuadrat dikurang U kuadrat sama dengan apa? Sama dengan X dari 0 sampai 2, tinggallah 6 kurang 3X kurung kuadrat dx. Betul enggak? Ini yang maksudnya harus dibuat sama. Supaya daripada ada kali-kali ini panjang loh nih. Ini juga di pangkat 2 pakai segitiga Pascal lagi. Karena ini kita gabung, ini diciutkan, maksudnya dijumlahkan. 2U kuadrat kurang U kuadrat adalah 1U kuadrat. Nah, satunya ada ditulis ya. Nah, sekarang baru nih, U-nya ini U pangkat N dx. Harusnya U pangkat N du. Ngajar, tulis ini. Ini X dari 0 sampai 2. Terus ini U-nya 6 kurang 3X pangkat 2. Ini sengaja, DU. 6 kurang 3X. Berapa turunan nih? Halo? 6 diturunkan, 0. Min 3X turunkan, min 3 kurung kali DX enggak? DU. Sengaja ya. Ambil U pangkat 2 DX jadi U pangkat 2 DU. Nah, DU-nya ini 6 turunkan 0, min 3X turunkan min 3 nah. Kurung kali DX. Jadi hasilnya sini apa? Min 3 DX. Pada yang ada DX saja nih, DX saja. Dan jadi kelipatan min 3. Supaya min 3 jadi 1, di depannya dikali apa? Seper min 3. Paham maksudnya? Seper min 3. Seper min 3 dikali min 3 DX kan 1 DX. Ya nak? Ini tidak nih? Dari jadi ya ini yang biasa aja. Kalau enggak pakai secara misal juga boleh, panjang jadinya. Ini yang langsung ya. Ini kan tadi DX ini buat DU. DU-nya ini 6 turunkan 0 min 3 turunkan min 3 kurung kali DX. Hasilnya min 3 DX. Padahal yang ada di sini 1 DX saja. Mungkin saya kasih kuning ya supaya Anda tahu. Ini kan tadi awalnya nih DX. Nah, setelah turunkan ini adalah hasilnya min 3 DX. Supaya min 3 aja 1, di depannya dikali 1/min 3 enggak?
Kalau 5 dx di depan kali apa? 1/5. Kalau 7 dx di depan kali apa? 1/7. Ya, gitu caranya. Sehingga ini hasilnya sama dengan apa? Halo. Ini sama dengan 1 bagi min 3, min 1/3 kali. Nah, integral U pangkat 2 du rumusnya apa? 1/2 tambah 1. Mungkin jalannya boleh. 2 tambah 1. U 6 kurang 3x pangkat N plus 1. Betul nggak gitu? Agak batas 0 sampai 2. Halo? Jelas? Terus ini sepertiga. Sepertiga kali sepertiga. Ini min ya, ada min ya. Jadi min sepertiga kali sepertiga 1/9. Ya, 1/9. Ini menjadi 6 kurang 3x pangkat 3. Agak batas 0,2. Nah, dimasukkanlah min 1/9. Tadi ya, dia ada min. Min 1/9 kali. Nah, dia masukkan nih. X batas atas 2, batas bawah 0. Masuk aja 6 dikurang 3 kali 2. Kurung pangkat 3 dikurang 6 dikurang 3 kali 0. Pangkat kurung pangkat 3. Pangkat 3 ya. Berapa ada? Halo. Adalah min 1/9. Ini 3 kali 2, 6. 6 kurang 6. 0. 0 pangkat 3. 0. Nah, terus ini min. 3 kali 0. 0. Dengan 6. 6 pangkat 3. 6 kali 6, 36 kali 6, 216. Betul enggak? Min 216. Ya kan? Kurung. Nah, tinggal hitung berapa tuh. Jadi hasilnya menjadi min kali min plus 216/9. Coba. 9 kali 21 bagi 9. 2 ya. 2 kali 9, 18. 21 kurang 18, sisa 3. Ada 6. 36 bagi 9, 4. Hasilnya 24. Oke? Kita periksa gambar tadi mana. Benar enggak? Kita periksa ya. Benar enggak? Jawabannya 24. Kan Anda belajar volume limas adalah luas alas kali sepertiga tinggi. Enak? Sepertiga T. Jadi sama dengan alasnya berbentuk segitiga lagi kan? Luas segitiga apa? Alas segitiga kali setengah tinggi enggak? Misalnya alasnya tadi apa nih? Alasnya 2, tingginya 6. Itu alasnya 2 kali atau alas kali tinggi per 2. 2 kali 6 ya. Enak? 2 kali 6 per 2. Sama kan? Alas segitiga kali tinggi segitiga per 2. Kali sepertiga tinggi. Tingginya 6 dari ini 6. 12 sorry. Tingginya 12 nah nih. Tingginya 12. Ini apa nih? Ini 2-nya coret. Ini sepertiga per 12 menjadi apa nih? 4 nah sini. 4 kali 6 berapa? 24. Apakah jawabannya di 24 tadi? Apa jawabannya 24? Saya sengaja cari yang bentuknya yang istimewa. Jadi Anda bisa periksa jawabannya benar atau salah. Kalau bentuknya istimewa kan tidak bisa Anda hitung. Yang cara cepat tidak bisa kan? Tidak ada rumusnya. Nah ini gunanya belajar ini yang bentuk-bentuk yang tidak istimewa sebetulnya. Yang istimewa ya bisa. Ini contohnya. Bisa kan? Limas kan ada rumusnya. Luas alas limas kali sepertiga tinggi limas. Paham ya? Pak? Ya ini penting kita tahu. Ini pakai modelnya Cartesian. Apa? Koordinat kartesius atau kartesian. Ya. Nah yang tadi yang melengkung itu, melingkar-lingkar itu menggunakan koordinat tabung. Ya. Habis ini ada pertanyaan dulu. Halo. Any question? Ada, kita teruskan lagi. Ya. Save it. Oke, sudah.
Kita turunkan. Ini tadi sudah yang tabung. Terus lagi. Nah, ini sebelum masuk menggunakan teorema Green, saya ajarkan Anda integral garis. Integral garis. Line integral. Integral garis. Line. Tulisannya linear ya. Line garis ya. Line integral. Atau integral garis. Ya, integral garis dulu. Saya tahu ya. Integral garis, misalnya, kalau kita gambarkan sketsanya, misalnya. Ini sumbu X, sumbu Y, 0. Ada kedua ini satu juga ya. Nah ini ada lurus dan linear ya, ada dua garis ini. Saya gambarkan ada dua garis. Ini ada garis linear, garis lurus. Ada satu lagi parabola. Ya nak? Parabola. Oke. Kemudian Y sama dengan X, ya nak? Garis linear Y sama dengan X, yang bawahnya parabola Y sama dengan X kuadrat. Nah, kita mau cari integral garis arahnya berlawanan dengan arah jarum jam. Berarti berlawanan jarum jam itu kan begini kan? Ini pergi, ini pulang, betul enggak? Kayaknya gini, ini pergi, ini pulang. Kan gitu kan? Nangkap enggak? Pergi, pulang. Kalau dia kembali ke titik awal, titik akhir berhenti dengan titik awal, ini bisa menggunakan teorema Green. Green itu nama orang. Kalau Green ini artinya hijau, ya kan? Nama orang, ada depannya apa gitu itu ya. Kalau dicari itu Green itu nama apa yang menemukan rumusan ini atau formula ini. Jadi pergi pulang ya, arahnya berlawanan dengan arah jarum jam itu positif ya. Nah, kalau dia pergi tanpa pulang, itu integral garis. Tidak bisa menggunakan teorema Green. Jadi teorema Green harus siklus tertutup, ya, harus siklus tertutup. Kalau tidak tertutup, pergi tanpa pulang. Nah, balik ke titik akhir tidak berhimpit dengan titik awal, maka tidak boleh menggunakan teorema Green. Yang bisa selesaikan dengan integral garis saja, ya. Nah, ini titiknya sini 1,1, ya kan? Ini 0,0, betul enggak? Oke. Waktunya pergi itu adalah apa? Garisnya adalah Y sama dengan X kuadrat, ya kan? Dari apa? Dari titik 0,0 ke 1,1, betul enggak? Halo? Ya kan? Oke. Kalau Y sama dengan X kuadrat, maka turunan pertamanya Y aksen itu dy per dx adalah 2x. Nah? Dikali silang, maka hasilnya dy adalah 2x dx. Jelas sampai sini? Ini nih, Y sama dengan X kuadrat ini kan parabola kan? Kan perginya parabola, pulangnya linear. Jelas maksudnya? Perginya itu parabol nih. Y sama dengan X kuadrat, ini pergi. Sebentar lagi pulang Y sama dengan X. Pulang. Ini pergi ya. Kata tulis ini pergi, supaya tahu. Pergi.
Ya. Nah, kalau soal yang ditanya itu misalnya disuruh tanya tentukanlah integral dari ya integral ini C misalnya C-nya batasnya itu 0,0 ke 1,1 dari di sini misalnya X pangkat 2 atau XY. X tambah Y sini. X ditambah dengan X min Y dy. Misalnya gitu. Ditanya ini integral yang tanya tuh ini. Integral garis. Ya. Padahal ini bisa menggunakan teorema Green. Nanti kita lihat ya. Lebih pendek, jalan lebih pendek. Kalau menggunakan integral garis bisa. Apa aja. Ya, pergi bisa. Tapi kalau tidak kembali titik akhir tidak berimpit dengan titik awal, tidak boleh menggunakan teorema Green. Ya. Ini kita gunakan integral garis ya. Oke, dari 0,0 ke 1,1 itu adalah parabol. Betul enggak? Arahnya berlawanan jam kan, pergi, pulang. Kalau Anda pergi pakai apa tadi linear dulu, kalau linear dulu apa nih? Pergi, pulang apa tuh? Menurut arah jam enggak? Pergi, pulang itu menurut arah jam. Kalau ini berlawanan nih. Berlawanan ini perginya arah jam itu ini. Berlawanan itu pulang. Ya. Nah, nyatanya ini berapa nih? Kalau kita hitung ini berapa? Berarti ini integral dari 0,0 ke 1,1. Itu nah arahnya. Dari 0,0 ke 1,1. Nah, salin soalnya. X tambah Y kurung DX ditambah dengan X min Y D. Ini saya karang-karang soalnya ya. Nah, misalnya Anda kerja dalam X saja. X-nya dari berapa nih? X-nya 0, Y-nya X-nya dari 0, X-nya dari 0 sampai 1 nanti. Halo. Ini kan X, ini kan X, Y. X0, Y0. Sini 1,1 apa? X-nya 1, Y1. Berarti X-nya dari 0 sampai 1 enggak? Halo. Paham ya? Boleh enggak dalam Y semua? Boleh. Jadi Y-nya dari 0 sampai 1 juga sama. Ya. Berarti ini bisa kita ubah ya. Ini boleh ini bisa ke sini ya. Kita ubah menjadi X sama dengan 0 sampai 1 enggak? Tapi semua Y-nya harus diganti dalam X semua. Jadi yang soal yang tadi ini X ditambah Y. Y-nya berapa? Halo, yang pergi tadi Y ini soalnya. Y-nya berapa? X kuadrat enggak? Berarti sini diganti Y ganti X kuadrat kurung. Nah, dy-nya berapa dx? Hati-hati. Oh, ini dx ya, masih dx. Salin dx. Yang kita ganti sini X-nya, X kuadrat ya. Ditambah X dikurang Y. Y-nya berapa? X kuadrat. Nah, hati-hati. dy-nya berapa? Ini dy-nya. dy-nya berapa nih? 2x dx. Ya kan? Ini sambungannya. Jelas ya? Ini ngerti nggak nih? Halo? Paham nggak? Bingung dah itu. Kita hapus dulu. Jadi sampai sini supaya enggak bingung, supaya nampak. Nah, ini kita salin ya. Soalnya itu kan ini tadi kan. Soalnya integral berarti dari 0,0 ini 0, ini dari 0,0 ke 1,1 begini enggak tulisnya. Halo? Terus di sini X tambah Y dx ditambah X min Y dy. Masih asli ya. Cuma C-nya diganti 0,0 ke 1,1. Ini sama dengan kalau saya pakai X, X-nya dari 0 sampai 1 enggak? Tuh lihat nih. Dari sini ke sini kan
ini kan artinya 0,0, X-nya 0, Y 0. Sini 1,1 apa? X-nya 1, Y 1 kan? Berarti X-nya dari 0 ke 1 kan? Kalau X saja. Y-nya juga 0 ke 1 juga kan? Sama ya? Jadi X dari 0 ke 1, ganti ini. X ditambah Y. Y-nya berapa sini? Y-nya parabol kan? Yang bawahnya kan parabol. Ini duluan kan? Gerakannya ini duluan, ya. Ini duluan. Baru vertikal miringnya itu ke garis lurus, ya. Dari Y-nya diketahui X kuadrat, ganti DX tetap. Nah, X dikurang, Y-nya ganti X kuadrat, D-nya nih. Jadi kita cari Y aksen, D pada X adalah 2X, X kuadrat turunnya 2X, kali silang, DY adalah 2X DX. Jadi Y-nya diganti dengan 2X DX. Ya nak? Halo? Ini dikasih kurung siku ya. Di soalnya memang tidak dikasih kurung. Ya. Oke. Sama dengan ini X-nya dari 0 sampai 1. Nah, ini artinya X ditambah X kuadrat DX ditambah, ini siku-siku. Dikalikan nih. X kali 2X DX berapa? Halo? X dikali 2X DX. Berarti 2X pangkat 2 DX enggak? Atau DX-nya letak di belakang. Boleh kan? DX-nya saya letak di belakangnya. Jadi 2X ya enggak? 2X kali X, 2X kuadrat min 2X kali X min X kuadrat min 2X pangkat 3 enggak? Kurung DX. Sama enggak gitu? Jelas maksudnya? Halo? Nah, karena sama-sama DX, boleh enggak kita gabung? Kita gabung aja. Jadi menjadi X-nya dari 0 sampai 1. Nah, jadinya apa nih? Ini X ditambah X kuadrat. Ya, X kuadrat ditambah 2X kuadrat min 2X pangkat 3. Kurung DX. Saya gabung sekarang. Boleh kan? Nah, jadinya berapa nih? X-nya dari 0 sampai 1. Ini jadi berapa? X. Nah, pangkat 2-nya ada. Bisa digabung nggak? Halo? 1X kuadrat tambah 2X kuadrat berapa? 3X kuadrat min 2X pangkat 3 kurung, ya, pangkat 3 kurung DX. Ini kan biasa udah. Single integral. Ya, ya tadi single juga ya. Nah, lanjutnya. Jadi sama dengan apa? Sama dengan lanjutannya. Integral E pangkat 1 berapa? Integral E pangkat 1 adalah 1 tambah 1 setengah X pangkat 1 tambah 1. Ke batas sama ya. Tambah 3X kuadrat. Ya. Tambah 3. Integral X kuadrat apa? Integral X kuadrat adalah, ini. Integral X kuadrat adalah 1/2 tambah 1. X pangkat. Ini kalau saya lihat gini, mau dites ya? Mau saya tes? Perhatikan dulu. Anda ini udah terakhir ini. Ini kakus 3 ini kan terakhir. Dan terakhir sama saya juga. Ya. Jadi ini 3 kali X kuadrat. 3 tetap, X kuadrat diintegralkan apa? 3-nya tetap, konstan, X kuadrat diintegralkan apa? 1/2 tambah 1, X pangkat 2 plus 1 enggak? 1/n plus 1, X pangkat M plus 1. N-nya 2. Oke. Apa lagi? Min 2. Min 2. X pangkat 3 diintegralkan apa? X pangkat 3. X pangkat 3 diintegralkan, hasilnya apa? Halo? X pangkat 3 kalau kita integralkan, hasilnya apa? 1/3 tambah 1, 4. X pangkat 3 tambah 1, 4. Agak batas, baru ini. X-nya dari 0 sampai 1. 0 sampai 1. Jelas nggak ke sini? Nah, ini kita kali-kalin dulu. Ini 3 kali 1/3. 1
Ini bagi 2, 1. 4 bagi 2, 2 enggak? Sehingga hasilnya berapa? Setengah X kuadrat ditambah, nah ini 3 kali sepertiga 1, tinggal X pangkat 3. 2 kali seperempat, setengah ya. Setengah X pangkat 4, agak batas 01. Sama dengan apa? Ya. Setengah kali, nah terserah mau caranya yang masukkan 1 semuanya dulu, boleh gak kurangin masuk 0 semua, atau selisih kuadrat, jadi X kuadrat batas atas dikurang X kuadrat batas bawah, nah atas 1 bawah 0 tambah X pangkat 3 batas atas 1 pangkat 3 batas bawahnya 0 pangkat 3 min setengah kali X pangkat 4 batas atas 1 pangkat 4 dikurang batas bawahnya 0 pangkat 4, kan gitu. Yang 0 diabaikan, kita enggak hilang, tinggallah setengah kali 1 kuadrat setengah, ini 1 min setengah, setengah kurang setengah maka tinggal 1. Oke, jadi yang pergi itu dapatnya 1 nilainya. Nah, sekarang pulang, kan yang pulang tuh, pulang tuh yang ini pergi itu yang gini ya, ada ya, pergi kan gitu. Enak. Di sini yang 0,0, di sini yang 1,1, enak. Sekarang pulang, pulangnya mana? Pulang. Pulangnya kan terjadi titiknya tadi juga sama yang gini ya. Ini 1,1, ini 0,0, pulang. Kan gitu pulang nggak? Sumbu X, sumbu Y. Kalau pulangnya kan yang linear ya. Perginya parabol kan. Parabol pergi, pulangnya linear. Terus. Berarti ini apa? Artinya ini apa? Halo? Ini artinya apa? Nah ini garisnya Y sama dengan X tadi kan. Jadi Y sama dengan X dari titik 1,1 ke titik 0,0. Ya enggak? Paham enggak? Dari panahnya kan 1,1 ke 0,0. Nah, kalau Y sama dengan X ini yang pulang, DY pada X berapa? Kalau X tunain 1 enggak? Nah, kemudian ini kali silang. Hasilnya apa? DY sama dengan DX kali 1 DX. Berarti DY sama dengan DX enggak? Oke. Baru masukkan yang soal tadi. Yang tadi itu mana? Yang ini salin nih. Ya, kita salin integral. Integral, tapi integralnya dari 1,1, hati-hati nih. 1,1 ke 0,0. Ya kan? Jadi, nah, kita salin dulu yang salin. Soalnya apa tadi? X tambah Y ya. X tambah Y dx dikurangi, dikurang tambah. Tambah ya. Ditambah dengan X kurang Y dy. Nah, ini sama dengan apa? Halo? Ini artinya kalau pakai X, ini X dari 1 sampai 0 enggak? Halo? Ini artinya X dari 1 sampai 0 enggak? X kan 1, Y-nya 0 kan? Maksudnya X di sini 1, sini X 0. Terbalik ya. Nanti jadi kalau dibalik lagi jadi min kali. Nah, ganti. Kita ganti. X, Y-nya berapa sini? Ini Y-nya dari sini. Ini yang arah pulang. Tadi arah pergi ya. Nah, Y-nya berapa? X. X. Ya, ini kurung. X tambah X dx. Oke, ditambah X dikurang Y-nya berapa? Y-nya X juga. Tetapi dy-nya berapa tadi? Oh dy sama dx juga. Sorry. dy-nya dx. Dx kan? dy-nya dx. Betul kan? Betul. Nah, X kurang X 0 kan? Habis nanti. X kurang X 0. Maka tinggal apa sini? Ini sama dengan X-nya dari 1 sampai 0. X tambah X berapa? X tambah X 2X dx.
Belakangnya 0. Buang, ya kan? Nah, ini kita balik sekarang. Kalau ini dibalik, integralnya dari 0 sampai 1, ini jadi min enggak? Karena belajar kan? Kalau dibalik, agak batasnya, makanya min kali. Ya enggak? Min kali dari 2x dx. Ini sama artinya min 2 integral x dari 0 sampai 1 dx. Itu enggak? Duanya kan boleh keluar. Ya, hasilnya min 2 integral dx x agak batas 0, 1. Min 2 kali x batas atas 1 dikurang batas bawah 0. Hasilnya 1 kurang 0, 1 kali min 2. Jadi hasilnya berapa yang itu? 1 ya. Ya kan? Nah, baru Anda jawab. Jadi, ya. Jadi integral dari 0 integral C tadi ya. C dari apa tadi? X tambah Y dx ditambah X kurang Y dy itu adalah pergi tambah pulang. Perginya dapat berapa tadi? Halo, perginya dapat berapa? 1 ya. Pergi tambah pulang. Perginya 1 ditambah pulangnya min 2. Hasilnya apa? Min 1. Ini kita uji ya kebenarannya dengan teorema Green. Ya, teorema Green. Hasilnya min 1. Oke. Jadi integral garis itu bisa menghasilkan negatif, 0, atau positif. Bisa pecahan juga. Sampai sini paham maksudnya? Nah, ini dari integral garis ya, 2 kali hitung. Pergi tambah pulang. Kalau teorema integral garis ini pergi tambah pulangnya, di mana titik? Anda lihat sini ya. Di mana di mana titik akhirnya berimpit. Titik akhirnya dia pergi dari 0,0 ke 1,1, 1,1 ke 0,0, kembali enggak ke 0,0? Kembali. Kalau dia kembali, boleh menggunakan teorema Green. Arti terjadi siklus tertutup, betul enggak? Tertutup nanti pergi pulangnya, ya. Jadi ini kita gunakan teorema Green ini, ya. Teorema Green. Teorema Green, ya. Teorema Green itu bentuknya adalah kalau modelnya integral C. Ingat, siklus tertutup ini dengan arah berlawanan dengan arah jam dari P X, Y dx ditambah Q X, Y dy sama dengan double integral X ini Y. Di sini terjadi, oh ya saya tanya, Anda masih ingat PD eksak? Ingat nggak? PD eksak yang baru itu bentuknya kan P dan P X, Y dx tambah Q X, Y dy sama dengan 0. Secara PD eksak apa? Do P per do Y sama dengan do Q per do X. Betul nggak? Halo, do P per do Y sama dengan do Q per do X. Nah, sini terjadi bukan itu. Dia ambil do belakangnya. Do belakang kurang depan. Berarti apa? Berarti sini do Q per do X dikurang do P per do Y. Ya. Do Q per do X dikurang do P per do Y. Ini Y, batas Y. Sini apa? dy. Ini X, dx. Ini apa? D area. Ya. Do Q per do X kurang do P per do Y kali D area. Nah, ini karena bukan siklus tertutup, ya pakai Cartesius. Ya. Koordinat Cartesius. Ngerti maksudnya nih? Nah, kalau Anda lihat yang tadi itu soalnya yang tadi ya kita masukkan coba. Kalau kita masukkan apa tadi? X tambah Y dx ditambah Q. Apa? X dikurang Y dy
Ini apanya nih? Kalau dari sini, ini ya kan? Ini adalah P, X, Y, betul enggak? Ini apa nih? Q, X, Y kan? Nah, kita cari. Kalau P, X, Y sama dengan X tambah Y dan Q, ya, Q, X, Y. Q, X, Y adalah X kurang Y, maka berapa nilai do P per do Y? Dan berapa do Q per do X? Nggak boleh terbalik ya. Jangan do P per do X, nggak boleh. Nah, kalau ini diturunkan, yang satu diturunkan terhadap Y, yang satu diturunkan terhadap X, ya enggak? Nah, berapa ada? Kalau diturunkan terhadap Y, berarti X konstan. Turunannya apa? 0. Y turunannya 1. Hasilnya berapa? 1. Terus ini, doki pada X. Diturunkan terhadap X turunannya 1. Y konstan. Hasilnya 0. Hasilnya berapa? Hah? 1. Oke. Tukar 1, 0. Habis dari dia. Doki pada X turun. Jadi 0 ini. Kalau ya ini karena saya karang-karang di soalnya tidak benar jadi yang kesalahannya. Oke. Tambah kurang. Itu ya, tadi soalnya yang kita apa? Tambah kurang, ya betul itu persis. Kalau saya ini. Nah, X-nya, oh ya, dari gambar tadi, oh ya, batasannya hati-hati ini. Ya ini artinya cara gini ya, tapi kok aneh nih. Ini ada X, ini ada Y. Ada X 1. Ada Y 1. 1 kurang 1, 0. Integral 0, habis ini, konstan nih. Ya ini enggak bagus soalnya. Ya. Seharusnya ini nanti jawabannya sama dengan tadi itu. Ini sekali jalan, kalau itu 2 kali jalan. Pergi berpulang. Nah, itu banyak. Hitungnya berapa kali jalannya. Ya. Jadi ini sebetulnya caranya ini tadi. Yang tadi ini mana deh? Ini. Dari soalnya tadi soalnya begini ya tadi ya. Ini adalah 1, ini 1, ini pergi pulang, enak. Perginya ini dari 0 ke 1, 1,1 sini. Enggak itu bagus ini. Oke, saya agak gede gambarnya. Jadi oke, saya gambarnya sini. Jadi ini apa? Tadi ini pergi, ini pulang ya. Ini pulang lurus. Ini yang parabolanya yang pergi. Ini pergi, ini pulang. Ini 1,1, 1, ini 0. Oh. Nah, kalau Anda ambil X-nya konstan, berarti X konstannya. X konstan
batasannya X terletak antara berapa nih? 0 sampai 1 enggak? Dan Y-nya dari berapa? Y-nya dari sini ke sini enggak? Nih itu. Dari sini ke sini. Jadi berarti Y-nya ini Y sama dengan X kuadrat, Y, X kuadrat, ini Y sama dengan X. Betul enggak? Jadi Y-nya dari bawah ke atas. Bawahnya apa? X kuadrat sampai X. Betul enggak? Halo? Ini maksudnya. Dari sini ke sini. Itu Y. Jadi dari Y X kuadrat parabol ke garis linear X. Jadi X kuadrat ke X. Nangkap ya? Nah, itu batasan. Jadi kalau ditulis ini X-nya dari 0 sampai 1 berdasarkan gambar ini ya. Kemudian Y-nya dari X kuadrat sampai X. Jangan menganggap X kuadrat itu besar dari X tentu ya. Ini maksudnya sini adalah dari bawah ke atas. Baru sini berapa doki per do X? Ini soalnya jelek ya. 1 dikurang 1. Habis oleh dia. dy dx. Ini 0. Kalau 0 ya habis. Itu kan harusnya tidak 0 ya. Karena ini soalnya tadi saya kan karang-karang. Karang-karang jadi bisa salah. Nggak boleh sembarangan juga. Ya. Yang penting prinsipnya tahu kan caranya tuh. Oke. Aduh. Oke, saya lihat bentar. Tadi saya ada. Atau saya coba yang soal lain nih. Ya, ya, ya. Saya tuh ada kasih anda itu enggak ya yang dari kalkulus lanjut gitu. Materinya belum ya. Kasih. Ya, coba kita. Ya, berarti caranya. Coba ini jeleknya di sini nih. Ya. Karena soal ini kan asal-asal deh. Ternyata jelek aslinya. Tidak bisa membuktikan kebenarannya. Eh, saya cari itu. Sebentar. Ada yang modelnya. Bentar. Tadi ini soalnya saya ternyata ada soalnya tadi yang ini ya. Yang kita pakai tadi ini karang saya jadi harusnya yang tadi pakai ini yang
Hilang nih. Tiga, empat. Integral garisnya oke. Nah ini kita coba ya. Halo. Jadi ini modelnya 4 segi panjang ya. Jadi 4 segi panjang. Ya kita coba yang ini. Halo. Ini kalau ini nol, ini sudah di apa? Cuma nggak tahu kita lihat aja. Dan ini 2. Satu, 2, 1, 2. Oke, kita lihat ya. Jadi ini gambarnya. Oke, ini batasnya. Ini X. Halo. Ini X, ini Y. Nah, gerakannya ini berlawanan arus dan jam. Jadi saya kasih warna lain ya, warna merah misalnya, supaya nampak beda. Coba Anda perhatikan. Halo, ini pergi, pergi, pulang. Pulangnya, pulang. Nampak ya? Halo, bentuknya bujur sangkar atau 4 segi panjang, itu enaknya konstan dua-duanya. Jadi ini batasnya, berarti X-nya berapa nih? Halo? X-nya konstan dari mana nih? X-nya dari 0 sampai 2, Y-nya juga konstan. Dari mana? X-nya konstan, Y-nya konstan juga kan? 4 segi panjang. Jadi 0,2 juga. Sama enggak? Halo? Nah, ini kita langsung ya. Yaitu pertama ini apa ya nih? Ini adalah P X, Y. Ini adalah tanda depan ini ikut ya. Q X, Y. Nah, kita cari dulu. Ya, kita cari P X, Y berapa? X pangkat 3 kurang XY pangkat 3. Coba cari. Do P per do Y berapa? Diturunkan terhadap Y saja. Terhadap Y saja. Y saja. Ya. X nak masuk ya. Terhadap Y saja. Tuh. Ya, hasilnya apa? Halo. Terhadap Y. Ini X. Jadi turunannya apa? 0. Ini X kontra pengali. Y pangkat 3 turunkan 3Y kuadrat. Turunan parsial ya. Sehingga hasilnya apa sini? Min 3 XY kuadrat. Satu lagi. Q X, Y diketahui apa? Y pangkat 3 dikurang 2 XY. Maka do Q per do X apa? Y pangkat 3 bukan X. Berarti konstan. Turunannya berapa? 0 min 2 Y konstan. X-nya diturunkan. X-nya diturunkan. Min 2Y konstan pengali. X turunkan berapa? 1. Hasilnya min 2Y. Sudah jelas? Oke, sampai sini. Nah, baru kita masuk ke ini. Jadi integral. Ya. Jadi integral ini dengan arah berlawanan jam dari C X pangkat 3 kurang XY pangkat 3 dx ditambah Y pangkat 3 kurang 2 XY dy sama dengan double integral X-nya maksudnya nih, X-nya dari 0 sampai 2, itu enak kalau yang pasti panjang. Y juga dari 0 sampai 2,
Di sini apa? Doki. Doki per do X dikurang do P per do Y. Terus ini kalau Y sini apa? DY. Kalau X ini DX. Ini yang disebut D area. Tenang. Paham ini? Halo? Jadi X-nya dari 0 sampai 2. Ya. Y-nya dari 0 sampai 2 sama. Doki per do X-nya berapa? Halo? Berapa doki per do X-nya? Min 2Y. Ini. Dikurangi do P per do Y. Min 3XY kuadrat. Kurung. Sini. DY DX. Halo. Apa nih? Berarti ini sama dengan berapa? Integral X dari 0 sampai 2. Y dari 0 sampai 2. Ini hasilnya berapa? Min 2Y. Ya. Min 2Y. Terus. Min kali min plus ya. Plus 3XY kuadrat. Plus 3XY kuadrat. Min 3XY kuadrat. Kurung A. D. Oke. Oh ya. DX-nya boleh ditarik sini kan tadi. DX-nya tarik sini. DY sini kan. Yang kita kerjakan ini yang double integral. Ya. Jadi kita. Yang belakang dulu kita kerjakan. Karena ada variabelnya si X. Berarti hati-hati nih. Kita kerjakan yang paling belakang dulu. Ya. Yang belakang dulu. Ini DY ya. Jadi hasilnya integral X dari 0 sampai 2 dx kali, nah, terhadap Y. Terhadap Y. Ini Y-nya, Y kuadrat. Enak. Ini apa? Min 2. Integral Y pangkat 1 dy apa? Halo. Integral Y pangkat 1 dy 1 tambah 1, yaitu 1/2. Y pangkat 1 tambah 1, Y kuadrat. Ditambah 3X konstanta pengali. Integral Y kuadrat dx, Y kuadrat dy, rumusnya apa? 1/2 tambah 1, Y pangkat 2 plus 1. Ya nak? Harga batas 0,2. Jadi ini integral X dari 0 sampai 2 dx kali, ini 2-nya setengah coret, 3 coret. 3-nya dicoret juga. Halo? Maka menjadi ini apa? Min Y kuadrat ditambah apa nih? X Y pangkat 3. Harga batas 0,2. Ya kan? DX-nya nanti dipindah ke belakang ya. DX-nya. Sehingga X dari 0 sampai 2 diselesaikan nih batasnya. Apa nih? Min Y kuadrat batas atas 2 kuadrat dikurang batas bawah 0 kuadrat. Ditambah X kali Y pangkat 3 batas atas 2 pangkat 3 dikurang S pangkat 3, Y pangkat 3 batas bawah 0 pangkat 3. DX latar belakang. Hasilnya X dari 0 sampai 2. Ini hasilnya apa nih? Yang 0 coret aja. Ya kan? Hilang. Min 2 pangkat 2. 2 pangkat 2, 4 ya. Jadi min 4. Ini jadi apa? 2 pangkat 3, 8 kali X, 8X. DX. Sama enggak itu? Halo? Ini sama dengan apa? Min 4. Integral DX. Ini kan min 4 DX. Integral DX, X ya enggak? Plus 8 kali integral X pangkat 1 apa? 1/1 tambah 1, 1/2 X pangkat 1 tambah 1 pangkat 2. Harga batas 0,2. Ini apa? Min 4 kali X batas atas. X batas atas berapa? 2 dikurang 0. X batas atas kurang X batas bawah. Enak. 2 kurang 0. Ditambah 8 kali setengah 4 ya. 4 kali X kuadrat batas atas dikurang X kuadrat batas bawah. Kan gitu. Jadi hasilnya apa? Ini min 4 kali 2. Min 8. Ini 2 kuadrat 4 tambah kali 4, 16. Hasilnya berapa? 8. Betul ya? Halo?
Jelas sampai sini? Ini latihan yang sebenarnya sudah saya siapkan tadi. Cuma kan karena saya pakai tata garis tadi, jadi enggak pas itu. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Belum? Kita absen. Oke. Hilang nih. Oke. Ini dua-dua betul ya. Attendant. Nah, ini yang kosong ya. Alicia tadi sama ya. Wifi. Amanda itu apa? Izin ya itu. Di Selin sama ya? Wifi juga. Selin. Ini Selin. Hah? Oh, Selin nggak masuk. Oke, Debbie ada. Debbie juga wifi ya? Oke. Diosia juga wifi. Grace. Grace apa? Wifi juga. Jesselyn. Jesselyn apa? Philip. Philip ini yang izin ya? Oke. Download. Oke, ya, ya di pelajaran ini akan berulang lagi, nanti kita siapkan nih. Mungkin ada yang saya tambah yang mungkin nggak di tetap kita penuhi ya. Tapi yang utamakan sekarang ini persiapan. Oke.